Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 53 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri dengan fasilitator Ibu Dr. Sriatun MPD dan saya sendiri Galuh Puspita Chandra dengan fasilitator Ibu Sriatun dan pengajar praktik Ibu Nurul Aini SPD. Berikut rekan saya Heru Wibowo, calon guru penggerak angkatan 7 asal Kabupaten Kediri, kelas 53 dengan fasilitator Ibu Dr. Sriatun, Magister Pendidikan Dasar dan pengajar praktek Ibu Nurul Aini, Sarjana Pendidikan. Serta rekan saya yang satunya. Perkenalkan, saya Evi Lilawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Ibu Dr. Sriatun MPD dan pengajar praktik Bapak Doni Dwi Susanto SPD SD. Saya di sini sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Bagaimana kabarnya, Pak Heru? Alhamdulillah baik, Bu Galuh. Bagaimana perasaan Pak Heru hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Heru ya. Pada kesempatan hari ini Pak Heru akan berperan sebagai coach dan Ibu Evi berperan sebagai coachee. Kira-kira apa persiapan yang akan dipersiapkan Pak Heru hari ini? Ya, saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana nanti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jangan lupa 3 kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu harus ada ya Pak Heru ya? Ya, siap Bu. Oke, selamat bekerja. Ya Bu Galuh, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini Bu Evi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Hanya saja ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu mereka terlambat dalam pengumpulan tugas. Jadi ada sedikit kendala gitu ya Bu? Iya Pak. Baik, apa yang Bu Evi harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Jadi sekarang ceritakan bagaimana kondisi kelas Bu Evi saat ini. Kondisi kelas saya saat ini, kalau saya ingat-ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya belum menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Apa saja yang dapat membuat murid Bu Evi antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu Evi? Menurut saya, yang membuat murid-murid saya antusias itu murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan. Iya Bu Evi, jadi yang diinginkan Bu Evi kan anak-anak itu mengikuti apa yang sudah direncanakan sama Bu Evi gitu ya. Nah, ini seumpama dari skala 1 hingga 10 Bu Evi, kondisi kelas Bu Evi itu di skala berapa? Kalau menurut saya kondisi kelas saya sekarang itu ada di skala 7 Pak. Di skala 7 ya. Bu Evi menginginkan kelasnya berada di skala berapa sih sebenarnya? Saya ingin kondisi kelas saya itu berada di posisi skala 10 yang mana anak-anak itu antusiasnya meningkat dan pengumpulan tugasnya juga tepat waktu. Jadi gitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Evi tadi, kekuatan apa yang sekarang ada di kelas Bu Evi?
Kira-kira kekuatannya apa ya? Menurut Ada saya di kelas. kekuatan yang ada di kelas itu, di kelas saya itu ada buku teks, sudah ada LCD proyektor, juga ada sound system, dan anak-anak di kelas saya itu kreatif, dan mereka itu suka membuat prakarya. Begitu. Jadi anak-anak sebenarnya juga sudah kreatif dan suka untuk berkarya gitu ya. Iya. Nah, dari kekuatan yang Bu Evi sampaikan tadi, kemungkinan apa yang bisa Bu Evi ambil atau yang bisa nanti kedepannya untuk dilakukan atau digali lagi? Kemungkinan yang bisa saya ambil itu saya memanfaatkan sarana prasarana yang ada seperti LCD untuk menampilkan video pembelajaran dan membuat media pembelajaran bersama siswa. Pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekarang ini seperti apa? Contohnya Bu Evi umpama ingin memanfaatkannya. Sebelumnya saya sudah memanfaatkan LCD proyektor untuk menampilkan video pembelajaran. Namun LCD proyektor yang ada itu hanya 3 sehingga bergilir dalam penggunaannya, Pak. Jadi proyektornya terbatas ya jumlahnya. Ya. Selain menggunakan LCD proyektor, adakah yang lain yang bisa dilakukan oleh Bu Evi? Ada, Pak. Saya bisa menggunakan media pembelajaran fisik, terus waktu pembelajaran itu ada ice breaking dan games dalam pembelajaran di kelas. Oh gitu. Ya, mungkin apakah ada hambatan yang menghalangi Bu Evi untuk meraih tujuan itu tadi? Untuk hambatannya itu saya bingung bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi angan-angan apa ya, yang langkah-langkah apa gitu? Iya. Menurut Bu Evi, media pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Menurut saya media yang menarik itu media yang mempermudah dalam menyampaikan materi dan anak-anak itu penasaran dengan media yang digunakan sehingga anak-anak lebih antusias dalam belajar. Jadi seperti itu. Menurut Bu Evi, apakah ada solusi dari hambatan yang tadi dialami? Ada, Pak. Saya rasa itu saya perlu berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan mencari referensi media pembelajaran yang menarik. Jadi tadi sudah mengetahui langkah-langkah untuk menjalankan solusinya ya. Nah, kira-kira apa rencana dari Bu Evi dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, terus mencari referensi dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Terus saya juga membuat media pembelajaran berdasarkan materi yang akan saya sampaikan dan menyisipkan ice breaking dan game dalam pembelajaran saya. Ya. Apa yang menjadi prioritas Bu Evi untuk melakukan rencana tadi? Prioritas saya, anak-anak itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran, sehingga dalam mengerjakan tugasnya pun juga lebih bersemangat dan tepat waktu. Kan setiap perencanaan itu butuh waktu kan Bu Evi ya. Bagaimana jangka waktu dari rencana yang dibuat Bu Evi? Rencana saya merencanakan dalam waktu seminggu sudah terwujud, Pak. Jadi waktunya 1 minggu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau sudah merencanakan waktu, biasanya kan kita mempunyai target atau ukuran ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Evi tadi? Ukuran keberhasilannya seluruh siswa di kelas saya itu antusias dalam belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Oh begitu. Ya Bu, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, yang sudah panjenengan rencanakan, pasti kan panjenengan punya komitmen ya. Nah, apa kira-kira komitmen Bu Evi terhadap rencana aksi tadi? Saya akan melakukannya terus-menerus sampai tujuan saya tercapai. Gitu. Kira-kira siapa yang dapat membantu atau mungkin orang-orang yang dibutuhkan untuk mendukung atau mewujudkan rencana aksi tersebut Bu Evi? Menurut saya rekan sejawat, terus KS dan siswa, Pak. Nah, kalau sudah semua terencana, terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Bu Evi? Tindak lanjutnya saya akan segera melaksanakan rencana saya.
gitu ya. Iya. Ya Bu Evi, saya rasa cukup. Terima kasih informasinya. Ya, semoga Bu Evi dapat menjalankannya dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Pak untuk diskusinya hari ini sehingga saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Ya. Ya, baik Pak Heru. Pak Heru barusan saja menyelesaikan percakapan coaching dengan Ibu Evi. Sangat luar biasa Pak Heru. Secara keseluruhan saya sudah melihat present kehadiran penuh, sudah juga Pak Heru melaksanakan atau mendengarkan aktif, menunjukkan rasa empati, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu Kuci atau Bu Evi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sambil kita evaluasi dari alur yang sudah Pak Heru laksanakan, kira-kira apa yang sebenarnya secara garis besarnya itu apa Pak Heru? Maksudnya yang sudah saya lakukan tadi, Ya. itu membantu teman untuk memecahkan suatu masalah, sehingga teman nanti dapat lebih ringan dalam lebih meringankan beban dan lebih mantap lagi untuk menjalankan aksi-aksinya. Mungkin ada kompetensi inti yang perlu dikembangkan oleh Pak Heru. Kompetensi inti bagi saya adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu bisa menggiring seorang Kuci untuk menemukan solusi yang diharapkan. Jadi untuk kompetensi inti yang ingin Pak Heru kembangkan yaitu mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat membantu Kuci untuk menemukan solusinya ya. Ya. Oke. Saya rasa percakapan coaching hari ini sudah bagus dan juga sebenarnya praktek coaching ini tidak hanya dapat dilakukan di saat ini ya, mungkin bisa dilakukan ketika dengan murid atau mungkin dengan rekan sejawat. Semoga pada kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Demikian percakapan kita, praktek coaching kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi deh Pak Heru dan Bu Evi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.